Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ya maulaya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi ya bana Rasulillah. Ya abratal mu'minin. Ya rahmatallahi wasi'ah. Wa ya baba najatil ummah. Gharib ya maghlum Karbala. Ma khaba sayyidi man tamassaka bikum. Amina man laja'a ilaikum. Ya laytana kunna ma'akum sayyidi. Fanafuza fawzan azima. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali walaupun dengan social distancing, walaupun dengan berbagai macam masalah-masalah yang ada, yaitu wabah COVID-19 ini, tapi alhamdulillah kita bisa dengan semangat mengadakan acara-acara Muharram, acara-acara Asyura, yang mana bukan kita yang menghidupkan acara Asyura, tapi Asyura lah yang membuat kita hidup. Ayyuhal ikhwah, pada pembahasan sebelumnya kita sama-sama telah membahas berbagai macam sifat yang terdapat pada pahlawan-pahlawan Karbala. Yang pertama, kita belajar kebebasan dan ketika orang telah bebas, maka dia bebas untuk berubah dari keburukan menuju kebaikan. Itu yang dinamakan dengan taubat atau evolusi diri yang diajarkan oleh Al-Khur Ibn Yazid Ad-Diyahi. Lalu kemudian di pertemuan selanjutnya kita juga telah membahas pelajaran dari para Ansarul Husain, para Ashabul Husain, yaitu apa? Ikhlas. Bagaimana beliau mengikhlaskan diri, jiwa hanya untuk Al-Husain. Dan kemudian as-sabat, ketetapan hati dari Ashabul Husain. Dan di pertemuan kemarin kita membahas 4 sifat mulia dari Sayyidatuna Zainab Al-Kubra. Yakni yang pertama al-iffah, penjagaan diri. Yang kedua asy-syaja'ah, keberanian. Yang ketiga kepekaan, dan yang terakhir yakin. Yang mana itu adalah sifat lurus, versi lurus dari 4 potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, ayuhal ikhwah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sosok mulia, yang mana beliau tidak ikut di Karbala, tapi beliau adalah salah satu pahlawan Karbala. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidah Ummul Banin, yang mana sudah menjadi kebiasaan para khotib-khotib di Irak pada malam keempat bulan Muharram dinisbahkan untuk Sayyidah Ummul Banin. Maka malam ini kita nisbahkan kepada Sayyidati Ummul Banin. Apa yang Sayyidah Ummul Banin ajarkan kepada kita semua? Beliau mengajarkan kepada kita 2 hal, mahabbah dan mawaddah. Ada perbedaan antara mahabbah dan mawaddah. Apa itu perbedaannya? Kelak akan kita ketahui di tengah-tengah pembahasan.
Pertama, Sayyidah Ummul Banin adalah seorang wanita yang mengajarkan kita hakikat kecintaan kepada Ahlul Bait. Bagaimana itu diceritakan ketika Sayyidah Ummul Banin dinikahi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika hendak memasuki rumah Imam Ali, Sayyidah Ummul Banin terdiam, lalu berkata, "Wahai Fatimah, masuklah," kata Imam Ali. Sayyidah Ummul Banin berkata, "Aku akan masuk, wahai Amirul Mukminin, dengan satu syarat." "Apa itu syaratnya?" tanya Amirul Mukminin. "Syaratnya, jangan sampai tuanku Al-Hasan dan Al-Husain memanggilku ibu. Aku adalah khodimnya mereka, aku adalah pembantunya mereka. Jangan sampai kedua tuanku ini memanggilku ibu." Lihat kecintaan dan kesetiaan yang diajarkan Sayyidah Ummul Banin kepada kita semua. Lalu kemudian setelah beliau berada di rumah Amirul Mukminin beberapa hari, kemudian Imam Ali berkata kepada Sayyidah Ummul Banin, "Wahai Fatimah, mintalah hadiah, engkau sudah menjadi istriku, mintalah hadiah kepadaku, maka aku sebagai suamimu akan memberikannya." "Wahai Amirul Mukminin, yang ku minta hanya satu," kata Sayyidah Ummul Banin. "Apa itu?" "Katakanlah, wahai Fatimah, tolong wahai Amirul Mukminin, permintaanku hanya satu, jangan kau panggil aku dengan nama Fatimah. Karena ketika engkau memanggil aku dengan nama Fatimah, aku melihat wajah tuan-tuanku Al-Hasan dan Al-Husain berubah karena mengingat ibundanya Az-Zahra. Aku tak tega melihatnya." Ini kecintaan hakiki yang diajarkan Sayyidah Ummul Banin kepada kita semua. Mahabbah. Mahabbah itu apa? Apa artinya cinta? Cinta ini ketika banyak dari ulama, dari para filosof, dari para ahli, orang-orang bijak mencoba mendefinisikan mahabbah, tapi tidak satupun yang berhasil mendefinisikan sebenar-benarnya mahabbah. Mahabbah ini adalah sesuatu yang tak bisa didefinisikan, sesuatu yang tak bisa dicerna, tapi bisa kita pelajari. Cinta itu adalah sesuatu yang tak bisa didefinisikan, tapi bisa kita cerna dengan kata-kata cinta yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihissalam kepada kita semua. Ala-Nabi wa alaihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nah, Ahlul Bait mengajarkan kita kecintaan tanpa definisi. Artinya beliau mengajarkan kita kecintaan dengan kata-kata cinta yang kita lantunkan setiap harinya, di setiap malamnya, di malam-malam bulan Muharram. Apa itu mahabbah yang ditunjukkan oleh kata-kata Ahlul Bait? Di doa ziarah Asyura dikatakan, "Inni silmun liman salamakum, wa harbun liman harabakum, wa waliyun liman walakum, wa aduun liman adaku." Ini kalimat cinta, ini kalimat mahabbah, yaitu aku berdamai dengan yang kau damai, aku memerangi apa-apa yang kau perangi, aku menjadi pecinta, menjadi pembela apa-apa siapa-siapa yang kau bela, aku pun menjadi musuh apa-apa yang kau musuhi. Itu adalah cinta. Jadi cinta itu adalah ketika kita mengatakan aku suka apa yang dia suka, aku benci apa yang dia benci. Itu namanya cinta. Akan tetapi pelafatannya mudah, prakteknya susah. Melafatkannya sangat mudah. Kita bisa saja ketemu orang, kita katakan aku cinta kau, bisa saja, tapi cuma pelafatan. Secara praktek sangat amat susah, karena kecintaan itu butuh dengan konsekuensinya. Ada konsekuensinya sebagai pecinta. Apa itu? Orang yang mencintai pasti tanggung jawabnya harus mengikuti.
Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah, jika kalian mencintai Allah, maka apa konsekuensi tanggung jawabnya kalau kita merasa diri kita mencintai? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul, ikutilah Rasulullah. Karena Pak Rasulullah orang yang mencintai Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Maka apa yang terjadi jika kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah, kita akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna cinta yang diajarkan Ahlul Bait. Ini semua liman salamakum wa harbun liman harabakum. Contohnya biar lebih mudah, biar lebih bisa dipahami. Kalau zaman sekarang ini namanya fans. Nah, ini gambarnya. Cinta itu namanya fans. Contohnya saya ngefans sama Cristiano Ronaldo, contohnya. Maka apa yang terjadi? Saya akan ikuti dia. Ketika Ronaldo-nya pindah ke Real Madrid, saya juga suka Real Madrid. Ketika Ronaldo-nya pindah ke Juve, saya juga suka Juve. Kan gitu. Itu makna pecinta. Artinya ketika kita mencintai, kita ikut. Kan gitu. Itu gampangannya. Tapi bisa kita sebut di zaman sekarang ini pemuda-pemuda harus memilih dan memilah siapa panutannya, siapa yang harus mereka cintai. Karena apa kata Rasulullah? Orang akan dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Jika kita mengikuti atau mencintai orang-orang kafir, kita akan dibangkitkan dengan mereka. Tetapi jika kita benar panutannya, kita mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Itulah makna pecinta. Jadi pecinta itu mengikuti. Gampangannya lagi, Afwan, ini mungkin agak susah. Cinta itu seperti apa? Cinta itu seperti aku. Jadi ketika saya kepada diri saya sendiri, itu namanya cinta. Bisa dipahami ya? Contohnya ketika tangan kiri saya gatal, yang menggaruk tangan kanan. Ketika tangan kanan saya gatal, yang menggaruk tangan kiri. Ini namanya mahabbah, ini namanya cinta. Cinta diri. Itu harus ada dalam diri setiap kita. Kita harus tahu dulu apa yang kita sukai, apa yang kita benci. Itu namanya mencintai diri sendiri. Ketika kaki kita tersandung, mulut kita yang berteriak. Nah, ini pecinta ini. Walaupun berbeda tapi satu kesatuan. Ini namanya cinta. Ketika hati kita sakit, air mata kita yang berair. Nah, ini namanya cinta. Artinya cinta itu bukan ada jarak. Cinta itu adalah tauhid yang menyatukan. Itu namanya cinta. Jadi cinta itu seperti saya mencintai diri saya sendiri. Itu yang dikatakan cinta. Lebih mudahnya, dan kemudian setelah kita tahu bahwasanya cinta itu pasti, kan semua manusia ini pasti mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin orang memusuhi dirinya sendiri. Pasti saya ingin terbaik bagi diri saya sendiri. Itu namanya cinta. Memang kita diajari untuk mencintai diri sendiri. Karena Imam Ali alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Jadi kalau kita mau bertauhid, mau mengetahui Tuhan, tidak perlu dalil-dalil falsafah, tidak perlu dalil A, B, C sampai Z, tidak perlu. Cukup antum tahu diri antum seperti apa, itu antum bertauhid. Kita ini adalah manifestasi penciptaan. Kasih sayang kita adalah ketika antum kebelet, contohnya. Lalu antum ke kamar mandi, itu adalah kasih sayang. Antum pada diri antum sendiri. Ketika antum lapar, lalu antum makan, itu adalah kasih sayang antum pada diri antum sendiri. Dan ini sudah ada pada diri setiap manusia. Jadi orang yang mengetahui kadar dirinya akan mengetahui Tuhannya. Tinggal caranya, aku ini, artinya aku ini, kita mencintai diri sendiri.
Bagaimana kita bisa mencintai Ahlul Bait? Ini kan yang mau kita gapai puncaknya, bagaimana cara kita mencintai Ahlul Bait seperti Sayyidati Ummul Banin. Bagaimana cara kita mencintai Ahlul Bait? Tinggal kita lebarkan akunya tadi. Jadi aku ini bukan hanya egois ke saya berbentuk Musa ini, tapi akunya saya lebarkan. Nah, itu diajari oleh syariat Islam untuk memperlebar akunya ini. Contohnya dengan apa? Syariat Islam mengajarkan kita, mensunahkan kepada kita untuk menikah. Iya, menikah. Karena menikah itu kita orang dipaksa untuk latihan bertauhid, itu menikah. Jadi pemuda-pemuda kalau bisa nikah muda. Karena ini latihan tauhid. Bagaimana seorang ini yang mana dia ini punya aku dan orang lain punya aku, artinya punya keegoisan sendiri-sendiri, dituntut berlatih untuk menyatu. Artinya kau sakit, aku sakit. Kau senang, aku senang. Ini namanya kita berdua adalah aku, sama-sama aku. Aku adalah akunya dirimu dan kamu adalah akunya diriku. Lihat. Artinya kita harus menyatu. Ini diajarkan. Walaupun ini latihannya lama. Jadi kita orang ini dituntut untuk latihan, belajar, saling mencintai, saling menggabungkan, menyatukan. Karena jika masih ada aku dan kamu, berarti kita membuat jarak. Jika masih ada aku dan kamu, berarti ada aku dan selain aku, kan gitu. Jika masih ada aku dan selain aku dan kita menganggap diri kita benar, maka ada yang benar dan ada yang tidak benar. Lah ini yang menyebabkan banyak pertikaian di zaman sekarang ini, karena tidak ada rasa cinta. Banyak menyebabkan satu salah dibilang kafir, satu ini dibilang musyrik. Kenapa? Tidak ada rasa cinta. Dia hanya egois kayak Fir'aun. Cinta pada diri sendiri, tidak melebarkan cintanya pada orang lain. Nah, kita oleh Ahlul Bait dituntut untuk melebarkan aku tadi, dilebarkan kepada orang lain. Pertama istri, kalau sebagai suami. Nantinya akan lebih nyata ketika kita punya anak. Ketika kita punya anak, akunya ini jadi banyak. Loh, ini aku, anakku ini juga aku, kan gitu. Artinya kita merasakan, seorang ayah akan merasakan ketika anaknya sakit, mending saya saja yang sakit, kan seperti itu. Betul atau tidak? Artinya ini adalah cinta, hakiki itu. Kita merasa dirinya dia ini, anaknya kita ini, ya itu saya. Artinya ketika dia merasa sakit, saya lebih merasa sakit. Ketika dia senang, saya merasa senang, kan gitu. Ini makna mahabbah yang diajarkan Ummul Banin. Ummul Banin berkata apa kepada rombongan Sayyidah Zainab? Ketahuilah wahai Zainab, ketika Al-Husain terjatuh, aku pun terjatuh. Ketika Al-Husain terpanah, aku yang sakit hati. Artinya sudah memiliki kecintaan yang tak berjarak. Itu yang diajarkan Sayyidah Ummul Banin kepada kita. Kecintaan itu adalah ketika kita menganggap membesarkan, memperlebar aku kita menjadi banyak. Pertama istri, nantinya anak, nantinya tetangga, semuanya jadi aku. Semuanya ketika tetangga sakit, saya ikut sakit hati. Nah, itu semuanya jadi aku. Ini diajarkan Islam ini seperti ini, kecintaan. Wa mad-dinu illal hub, kata Imam Ja'far Shadiq. Agama Islam ini tidaklah ada agama Islam ini kecuali karena kecintaan. Ini yang diajarkan Sayyidah Ummul Banin. Kemudian setelah kita mampu untuk mencintai orang-orang di sekitar kita, kita dituntut untuk mencintai orang yang cinta dengan kita. Yaitu siapa? Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah orang yang cinta dengan kita, maka kita orang harus mencintai mereka. Setelah kita bisa mencintai Ahlul Bait, tapi kalau untuk cinta sama Ahlul Bait ini agak berat, karena cinta ini konsekuensinya adalah mengikuti. Ketika Al-Husain berkata, ketika kita tahu Al-Husain itu membenci ghibah, maka saya juga harus benci
Ghibah harus, itu soalnya untuk mengaku untuk pecinta, konsekuensinya harus ikut. Ketika Al-Husain cinta baca Al-Quran, maka kita orang harus berusaha untuk cinta baca Al-Quran. Ketika Al-Husain benci kedoliman, maka jangan sampai kita berbuat dolim, karena kita orang ini adalah pecinta Al-Husain. Ini adalah makna mahabbah. Mahabbah itu saya cinta apa yang kau cinta, saya tidak benci apa yang kau benci. Mahabbah. Yang kedua yang diajarkan oleh Sayyidah Ummul Banin lebih tinggi jauh daripada mahabbah, yang disebut dengan mawaddah. Mawaddah ini apa? Mawaddah ini adalah mahabbah plus pengorbanan. Nah, jadi mawaddah adalah mahabbah ditambah pengorbanan, itu adalah mawaddah. Jika kita periksa Al-Quran, kita akan temukan para nabi-nabi semuanya tidak meminta upah dalam dakwahnya. Pertama, surat Al-An'am ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. La as'alukum alaihi ajron in huwa illa dzikra lil alamin. Kata Nabi Nuh, aku tidak meminta upah atas dakwahku yang beribu-ribu tahun ini, aku tidak minta upah. Aku tidak minta upah apapun sama kalian. Sama sekali tidak minta upah, itu Nabi Nuh. Lalu ada lagi, ya qaum la as'alukum alaihi ajron in ajriya illa alladzi fatarani afala ta'qilun. Itu Nabi Syuaib yang berkata, wahai kaum, aku tidak minta upah apapun atas jerih payahku, dia tidak minta apapun. Semuanya kuharapkan hanya dari Allah. Satu-satunya nabi yang diperintah Allah meminta upah. Semua nabi tidak ada yang boleh mengambil upah dari jerih payahnya. Satu-satunya nabi yang diminta oleh Allah agar mengambil upah dari umatnya hanya Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya Nabi kita Muhammad yang disuruh meminta upah kepada umatnya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran. Pertama, aku tidak minta upah pada kalian apapun, illa, kecuali apa? Mawaddata fil qurbah. Kecuali upahku ini, aku tidak apa-apa jerih payah berkorban apapun, aku tidak minta upah. Upahku hanya satu, cinta orang ini loh, ahlul baitku. Cinta bermawaddahlah kepada ahlul baitku, cukup itu. Dan itu kembalinya bukan kepada Rasul, itu kembalinya keuntungannya ke siapa? Kepada kita semua. Artinya kecintaan kepada ahlul bait, keistimewaannya akan kembali kepada kita. Nah, ini yang dinamakan mawaddah. Hanya Rasul yang diminta oleh Allah mengambil upah dari umatnya, yaitu Pak mawaddah. Apa itu mawaddah? Mahabbah plus pengorbanan. Inilah yang diajarkan Ummul Banin kepada kita semua. Bagaimana Ummul Banin? Jangan pernah tanya bagaimana keadaan orang yang kehilangan satu anaknya. Pasti sakit, betul tidak? Apalagi orang yang kehilangan 4 putranya sekaligus. Dan itu atas kemauannya dia sendiri mengorbankan. Ini adalah yang namanya pengorbanan. Cinta plus pengorbanan. Itu Sayyidah Ummul Banin. Namanya disebutnya mawaddah. Mawaddah fil qurbah yang diajarkan oleh Sayyidah Ummul Banin kepada kita semua. Sayyidati Ummul Banin adalah wanita yang mengajarkan kita tentang kesetiaan karena beliau bermahabbah, dan juga mengajarkan kita pengorbanan karena beliau bermawaddah. Bagaimana Sayyidati Ummul Banin berkata kepada Abbas yang masih kecil, wahai Abbas, jangan pernah lo ya, Abbasku, aku wasiatkan kepadamu, jangan pernah kau panggil tuanku Al-Hasan dan Al-Husain sebagai saudara. Jangan pernah panggil dia dengan sebutan tuan. Diajarkan dari kecilnya Sayyidina Abbas. Wahai Abbas, aku wasiatkan kepadamu, aku tidak rela sebagai ibumu. Air susuku tidak aku halalkan untukmu jika engkau merasa setara dengan tuanku Al-Hasan dan Al-Husain. Kesetiaan bagaimana dia jadi pemulung. Wahai Abbas, jangan pernah makan, jangan pernah minum kecuali setelah Al-Hasan dan Al-Husain makan dan minum. Wahai Abbas, jangan kau duduk setara dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Engkau adalah khadimuhum.
engkau adalah pembantunya. Diajari dari kecilnya Abu Fadl Abbas. Sedari kecil Abu Fadl Abbas telah diajari oleh ibundanya makna kesetiaan pada Ahlul Bait, makna pengorbanan yang harus dilakukan Abu Fadl Abbas kepada Ahlul Bait sedari beliau masih belia, masih kecil. Sudah diajarkan oleh Sayyidah Ummul Banin. Jangan pernah manggil itu sebagai saudaramu. Itu bukan saudaramu, itu adalah tuanmu, kata Sayyidah Ummul Banin. Ini apa? Kecintaan seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidah Ummul Banin ini kepada putra-putranya Abu Fadl Abbas, sehingga Ummul Banin pernah berkata, seandainya wahai Abu Abdullah Husain, aku ini hanya memiliki 4 putra, wahai Abu Abdullah Husain. Seandainya aku punya 100 Aun dan 100 Abbas, semuanya aku akan berikan padamu. Sayang aku cuma punya 4. Seandainya aku punya 100 Aun dan 100 Abbas, semuanya aku akan berikan padamu ya Husain. Cinta seperti apa saya berbuat ini? Maka dari itu hari ini kita disebutkan pembahasan kita, jika ada manfaatnya, semua kita niatkan hadiahnya, pahalanya untuk Sayyidah Ummul Banin. Semua untuk Sayyidah Ummul Banin. Dan jangan lupa ketika kita membaca Al-Fatihah, niatkan Al-Fatihah untuk Sayyidah Ummul Banin, karena mujarrab membacakan Al-Fatihah kepada Sayyidah Ummul Banin itu telah dicoba oleh berbagai macam orang dan semuanya tidak ada yang kecewa jika ketika dia memiliki hajat membacakan Al-Fatihah kepada Sayyidah Ummul Banin lalu berusaha untuk mendapatkan hajatnya, Allah akan mengabulkan hajatnya, karena Sayyidah Ummul Banin adalah merupakan babul hawa'i, sama seperti putranya Abu Fadl Abbas. Maka itu semoga kita bisa sedikit demi sedikit berlatih untuk mencintai seperti halnya Sayyidah Ummul Banin mencintai Ahlul Bait. Dimulai dari cinta diri kita sendiri, dimulai dari kita mengakukan istri kita, mengakukan anak kita, mengakukan orang tua kita, dimulai dari situ. Semoga kita juga nanti kelak bisa berkorban. Berkorban ini bukan sesuatu yang mudah dikatakan. Orang saya berkorban 5 juta contohnya, itu bukan berkorban. Kalau saya punya uang 100 juta, itu namanya bukan berkorban, itu ngasih kelebihan. Berkorban itu apa? Berkorban itu seperti lilin. Lilin itu sifatnya apa? Menerangi walaupun membakar dirinya sendiri. Itu yang namanya pengorbanan. Pengorbanan itu adalah dia ketika memberi, walaupun itu membuat saya celaka, saya tetap beri. Itu namanya pengorbanan. Sayyidah Ummul Banin, walaupun saya akan kesepian tanpa putra-putra yang akan melindungiku, akan menjaga masa tuaku, tidak apa-apa, demi Al-Husain, di ajril Husain semuanya diberikan. Itu Sayyidah Ummul Banin, pengorbanan yang hakiki. Semoga kita bisa mencontoh beliau, bisa berkorban apapun, tenaga, pikiran untuk kemajuan umat, untuk kemajuan agama bangsa. Berkorban apapun, kita bisa berkorban macam-macam. Mau berkorban pikiran, mau berkorban tenaga, mau berkorban harta, tidak apa-apa. Semuanya jika kita niatkan untuk Allah, semuanya akan dibalas. Semuanya akan dibalas. Karena ketahuilah, Ahlul Bait adalah sebaik-baik orang yang paling baik balas budi. Jadi jangan takut dari balas budinya dengan Ahlul Bait. Ketika kita menata sandal-sandal di bawah, ketahuilah Ahlul Bait pasti melihat kita. Dan Ahlul Bait adalah sebaik-baik orang pembalas budi. Pasti dibalas budi kita. Sekecil apapun amal kita niatkan pada Ahlul Bait, insya Allah akan dibalas. Berhada tamal kalam warfi al maqam. Mari kita duduk bersama menghadap kiblat untuk sama-sama mengingat tentang Sayyidah Ummul Banin ala Nabi.